Ojo lali marang aku iki to Kang Mas, nalikane nandang susah sapa sing ngancani. Halo Sobat Tombo Kangen Channel, senang sekali bisa ketemu lagi di channel Tombo Kangen. Kali ini Tombo Kangen Channel akan mengulas tentang Kerajaan Mataram Islam di Kota Gede yang merupakan cikal bakal dari Keraton Yogyakarta dan Surakarta yang masih ada sampai saat ini. Thanks banget udah nonton video ini ya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Selamat menikmati. Setelah kerajaan Islam di Demak runtuh pada tahun 1586, kemudian berdirilah kerajaan Islam di Pajang dengan rajanya Sultan Hadiwijaya atau Joko Tingkir. Pada saat itu, Sultan Hadiwijaya mengadakan sayembara untuk mengalahkan Arya Penangsang. Kemudian Ki Pemanahan yang dahulunya tinggal di daerah Laweyan Solo bersama putranya Danang Sutawijaya yang masih kecil dan Juru Mertani sebagai pengatur strategi memenangkan sayembara tersebut. Maka Sultan Hadiwijaya menghadiahi sebuah wilayah bernama Alas Mentawai. Kemudian Ki Gede Pemanahan beserta keluarga dan pengikutnya menuju Alas Mentawai untuk dibuka menjadi sebuah wilayah yang tunduk di bawah kekuasaan Kerajaan Pajang. Sunan Kalijogo berpesan agar mulai membabat Alas Mentawai dan mendirikan tempat tinggal di dekat pohon beringin yang ditanam Sunan Kalijogo ketika dahulu melakukan syiar di wilayah Alas Mentawai tersebut. Untuk membabat Alas Mentawai itu sungguh tidaklah mudah. Alas Mentawai adalah sebuah hutan yang sebenarnya merupakan bekas kerajaan Mataram Hindu dahulu. Kemudian Ki Pemanahan beserta keluarga dan pengikutnya mulai mendirikan rumah dan tinggal di dekat pohon beringin tersebut. Disinilah tempat tinggal Ki Pemanahan waktu itu. Di tempat rumah itu terdiri dari rumah Ki Ageng Pemanahan beserta keluarga dan di depannya dibangun sebuah langgar kecil untuk sholat dan di belakang rumah terdapat sendang seliran untuk mandi dan keperluan mencuci. Kemudian tempat itu berkembang menjadi desa kecil dan mulai makmur. Ketika Nyi Ageng Ngenis, ibu dari Ki Pemanahan wafat, keluarga bersepakat untuk menguburkannya di area belakang rumah. Kemudian Ki Pemanahan juga dimakamkan di tempat ini. Maka dari itu area ini selain dulunya sebagai tempat tinggal juga merupakan makam keluarga Ki Ageng Pemanahan dan pengikutnya. Saat ini tempat tinggal Ki Ageng Pemanahan beserta keluarga dapat kalian kunjungi. Tempat itu bernama Makam Raja-Raja Mataram. Makam Raja-Raja Mataram ini berstruktur Hindu-Islam. Di dalamnya terdapat situs Masjid Gede Mataram yang dahulunya adalah sebuah langgar. Kemudian tempat tinggal Ki Ageng Pemanahan beserta keluarga kini berupa bangsal. Ada makam keluarga Ki Ageng Pemanahan yang menjadi Raja-Raja Mataram. Dan ada sendang seliran yang memiliki dua kolam, yaitu kolam putri dan kakung. Di sini pengunjung dapat mandi dan mengambil air yang konon air ini berkhasiat. Air sendang kakung berasal dari mata air yang mengalir tepat di bawah makam dan masuk melalui lubang saluran di bawah sendang sebelah utara. Sementara sendang putri bersumber dari bawah pohon beringin yang terletak di jalan menuju komplek. Di dalam kolam sendang kakung ini terdapat lele-lele raksasa.
Selain Sendang Seliran, Kakung dan Putri, di dalam komplek Masjid Gede Mataram ternyata juga memiliki sumber mata air lain, yakni sumber Kemuning. Ketika sumber mata air ini sudah ada sejak pertama kali babat Alas Mentao. Di sebelah utara Sendang Kakung terdapat makam Bulus atau kura-kura yang bernama Kiai Dudo Rejah. Konon kura-kura ini merupakan binatang keramat mantan penghuni Sendang dan berumur lebih dari 100 tahun sebelum kematiannya tahun 1987. Setelah Ki Gede Pemanahan wafat, maka beliau digantikan oleh putranya Danang Sutawijoyo bergelar Panembahan Senopati pada tahun 1587. Di bawah kepemimpinan Panembahan Senopati yang bijaksana, desa itu tumbuh menjadi kota yang semakin ramai dan makmur, hingga disebut Kota Gede. Dahulu di masa Ki Ageng Pemanahan, wilayah ini tunduk di bawah Pajang. Namun saat Panembahan Senopati menggantikan ayahnya, wilayah ini melepaskan diri dari kerajaan Pajang dan mendirikan kerajaan bernama Kerajaan Mataram Islam yang berpusat di sini, di Kota Gede. Panembahan Senopati membangun pusat kerajaan seperti topologi di masa Kerajaan Demak. Terdapat keraton lengkap dengan dampar atau singgasana raja berada di situs Watu Gilang dekat makam Raja-Raja Mataram. Kerajaan Mataram dikelilingi benteng dalam yang mengelilingi keraton dan benteng luar yang mengelilingi wilayah kota seluas kurang lebih 200 hektar. Kemudian di depan keraton terdapat alun-alun yang saat ini sudah menjadi perkampungan. Hanya namanya saja yang masih tersisa, yaitu Kampung Alun-Alun. Kemudian ada Masjid Gede dan di belakang masjid terdapat makam keluarga raja. Kemudian ada pasar yang sekarang dinamakan Pasar Legi Kota Gede. Saat itu Mataram Islam memperluas wilayah kekuasaan hingga ke Pati, Madiun, Kediri, dan Pasuruan. Panembahan Senopati wafat pada tahun 1601 dan dimakamkan di makam Raja-Raja Mataram berdekatan dengan makam ayahnya. Kemudian putra Panembahan Senopati menggantikan sebagai raja bernama Prabu Hanyokrawati. Setelah wafat digantikan oleh Sultan Agung. Beliau memindahkan kerajaan dari Kota Gede ke Kertobantul. Setelah Sultan Agung wafat digantikan oleh putranya Amangkurat I. Kerajaan dari Kerto pindah ke Pleret Bantul. Setelah terjadi perang, kerajaan Kerto hancur dan berpindah ke Kartosuro. Kemudian berpindah lagi ke Surakarta. Di Surakarta inilah berdasarkan perjanjian Giyanti tahun 1755, Kerajaan Mataram dibagi menjadi dua, yaitu Keraton Surakarta dan Keraton Yogyakarta yang sampai saat ini masih berdiri. Jadi, Kota Gede adalah cikal bakal dari adanya daerah istimewa Yogyakarta sampai saat ini. Demikian liputan dari Tombo Kangen Channel. Sejarah adalah guru kehidupan. Peristiwa apapun yang terjadi di masa lalu adalah pembelajaran yang membawa pesan untuk menatap masa depan yang lebih baik. Semoga liputan ini bermanfaat untuk kita semua. Salam dari kami, salam Tombo Kangen Channel. Dadah. Jeneng kula kowe aja lali marang aku iki to Kang Mas nalikane nendang susah sapa sing ngancani dek semono aku
tetap tresno lan tetap prasetya Kang Mas durung nate gawe kelo lan gawe kujiwa.